Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita akan menyimak beberapa warta gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Jam doa Rabu masih dilakukan di rumah masing-masing. Untuk renungan jam doa bisa Anda saksikan di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Untuk petugas yang melayani minggu depan, silakan untuk mempersiapkan diri. Bila ada yang berhalangan, silakan untuk menghubungi panitia tata ibadah. Saksikan terus program Renungan Harian Anak Habatus di channel YouTube Gereja Baptis Efrata setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Mari ajak putra-putri kita untuk belajar firman Tuhan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Dari mimbar saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Marilah kita dengar bisikan Allah, kita diam sejenak di hadapan Allah, kita akan memuji Tuhan, kita dengarkan suara Tuhan. Diamlah, diamlah, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga saja. bagaikan di Firdaus.
betapa rasanya berjalan perlahan, Tuhan pun hadir. Berjalan perlahan dan datang hampir. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat berkat, anugerah, dan pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya buka mata hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Sehingga hari lepas hari Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan waktu ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi persembahan yang harum buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan pujikan pujian sukacita kita seindah pelangi. Sesuai dengan janji Tuhan kepada anak-Nya, kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana janjinya akan teruji. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama, seindah pelangi. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kita pujikan kini Engkau memiliki. Kini Engkau ku miliki. Hatiku bernyanyi karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Dan pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Engkau
Jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku, jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti Tuhan, jadikan hidupku berarti. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Tuhan, karena kita punya Allah seperti Yesus. Mari kita pujikan pujian sukacita kita, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharap. Sungguh ku bangga, Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. kini ku persembahkan, Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. mari kita pujikan kembali, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu, Karena ku tahu ini menyenangkan hati. karena ku tahu, Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. puji nama Tuhan, haleluya. Sebelum kita akan sama-sama berdoa, mari kita akan siapkan hati kita dengan sebuah pujian bersamamu. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Engkau ada
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Kita pujikan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sama-sama berdoa.
Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan sebuah pujian sejauh timur dari barat. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi saudara dan saya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Tapi kita percaya bahwa hadirat Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Di dalam kita beribadah, kita percaya Dia hadir dalam pujian setiap umatnya. Dan pagi ini saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10 ayat 39 yang berbunyi demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami patut bersyukur atas kebaikan dan anugerah-Mu buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu bila Engkau berbicara kepada kami. Memberikan pengertian buat kami, sehingga kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, firman Tuhan
pada pagi ini saya beri judul menyerahkan hak. Ketika kita mendengar kata menyerahkan hak, berarti hak ini berpindah. Bukan lagi menjadi milik kita, tetapi hak ini menjadi milik orang lain. Tetapi apa yang sedang kita bicarakan hari ini bukan bicara kepada orang lain, tapi bagaimana kita menyerahkan hak kita kepada Allah yang sudah membayar dosa kita, yang sudah menebus kita dari jerat dosa ini. Bagaimana kita betul-betul menyerahkan hak kita, kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, hati yang lemah lembut adalah hati yang mau menurut. Hati yang siap dibentuk. Oleh karena apa? Kebesaran hidup seseorang dimulai dari kebesaran hatinya. Orang yang rendah hati, yang lemah lembut, dia adalah orang-orang yang siap untuk dibentuk. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita akan terpancar kehidupan. Bagaimana sikap kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kita bisa dibentuk oleh Allah. Dan tentunya ketaatan kita di dalam Tuhan. Nah, sehingga saudara, kita bisa lihat orang yang lemah lembut adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Mari kita lihat dari satu bagian firman Tuhan di dalam Matius, ya. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wow, sungguh luar biasa, bukan? Ini adalah berkat bagi orang yang lemah lembut, atau berkat bagi orang yang siap dibentuk oleh Allah. Dia akan memiliki bumi, atau mewarisi negeri ini, mewarisi bumi ini. Tapi bagaimana? Siapkah kita menjadi orang yang lemah lembut, yang siap dibentuk? Hati-hati, saudara. Saya seringkali katakan, saudara, lemah lembut dengan lemah gemulai itu berbeda. Lemah lembut tadi dikatakan orang yang siap dibentuk. Tapi kalau lemah gemulai, maaf, orang yang seringkali ya tidak pada tempatnya gitu ya. Hai gitu. Itu lemah gemulai, saudara. Tetapi ini adalah orang yang lemah lembut, orang yang siap dibentuk untuk hormat kemuliaan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, pagi ini mari kita akan melihat bagaimana panggilan menjadi seorang hamba. Panggilan menjadi hamba. Nah, saudara, jadi hamba itu enak apa enggak sih? Orang seringkali maunya menjadi bos, menjadi pimpinan. Tapi ini menjadi panggilan, menjadi hamba. Saya katakan hari ini bahwa Tuhan memberikan kita otoritas untuk apa tadi? Mengelola bumi. Bukan kepemilikan atas segala sesuatu di bumi ini. Di bumi ini adalah milik Tuhan. Kita adalah pengelola dari semua ini. Bukan pemilik. Yang memiliki semua ini adalah Allah sendiri. Allah memberikan hak kepada kita untuk mengelola. Tapi sejauh mana kita mau taat, sejauh mana kita sungguh-sungguh kita mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tidak mudah. Tetapi mari kita belajar, biarkan hak itu menjadi hak Allah. Karena dialah yang empunya bumi ini. Kita hanya mengelola bagian kita. Mari kita kerjakan bagian saudara dan saya untuk mengelola dunia ini. Mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik itu keluarga, dan lain sebagainya. Mari kita kelola dengan sebaik-baiknya. Tentunya semua untuk hormat kemuliaan bagi nama
Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 15. Kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 15. Berbunyi, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maksudnya apa, saudara? Kita bisa melihat di sini bahwa domba disiapkan untuk disembelih sebagai korban di bait Allah. Ya, emang panggilan menjadi hamba tuh nggak enak gitu ya. Jadi domba ya nggak enak, karena itu adalah untuk disembelih sebagai korban bakaran di bait Allah. Kalau kita lihat keset, apa enak jadi keset? Ada di depan pintu untuk diinjak dan menerima kotoran dari orang lain. Jadi tempat keset gitu loh, saudara. Ya, apalagi kita katakan tadi di awal, ketika kita menjadi budak, itu lebih mengerikan lagi. Sebab budak mengabdi kepada tuannya, kepada majikannya, dan hidupnya ditentukan oleh tuannya. Dia tidak punya hak sama sekali untuk berkuasa atas kehidupannya. Hidup matinya seorang budak ditentukan oleh tuannya. Ketika tuannya katakan, engkau mati, ya mati. Aku udah gak suka dengan kamu karena kamu kerjanya lelet, karena kamu kerjanya tidak baik, selesai. Bunuh. Tidak ada hak, sebab yang punya hak adalah tuannya. Dia punya sertifikatnya bahwa budak itu milik dia. Hidup matinya milik tuannya. Nah, saudara bisa bayangkan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebetulnya kita sebagai hamba Tuhan. Artinya apa? Kita adalah pembantu atau budaknya Tuhan. Sudahkah saudara dan saya memberikan yang terbaik bagi Allah kita? Sebab hidup mati saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Kita tidak berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang sudah menebus saudara dan saya. Dia sudah membayar dosa saudara dan saya. Sehingga saat ini adalah apa yang dapat kita lakukan selain kita mengabdi kepada Tuhan kita, yaitu Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, apa yang menjadi hak kita? Hak kita adalah dimiliki oleh Allah. Hidup mati kita ada di tangan Allah kita. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita memiliki hati hamba? Tidak mudah, saya katakan tadi. Untuk kita memiliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba artinya apa? Senantiasa memberikan yang terbaik bagi tuannya. Dia tidak pernah berani untuk memberikan yang tidak baik. Oleh karena apa? Ketika dia mempersembahkan yang tidak baik bagi tuannya, resikonya begitu besar bagi dia. Kalau kita punya prinsip kita adalah hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dibayar dengan harga yang mahal, saat ini kita mengabdi kepada Dia. Beri yang terbaik. Itulah hati seorang hamba. Memang dalam dunia ini tidak ada orang yang dikatakan tadi mau menjadi hamba, maunya jadi pemimpin. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata lain. Matius 20 ayat 26 sampai 27 mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah saudara, kalau kita mau jadi hamba, maka kita akan jadi besar. Ya, kalau kita ingin jadi terkemuka, dikatakan apa? Jadi hamba. Kita memberi yang terbaik, kita berikan yang terbaik dari segala kehidupan kita. Tentunya kepada siapa ini? Ya kepada Tuhan yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita.
bukan kita lagi yang memiliki hidup ini, tetapi Tuhan kita, Allah kita yang memiliki kehidupan kita. Nah saudara, dikatakan kita hanya berhak untuk memimpin sampai batas kita bersedia untuk melayani. Artinya kalau kita siap melayani sejauh itu, ya sejauh itulah kita bisa memimpin. Kalau kita tidak pernah mau melayani, jangan harap kita jadi pemimpin. Sungguh sangat mengerikan, bukan? Jadi saya katakan barang siapa kita mau melayani, sejauh itulah kita bisa memimpin. Nah saudara, di dalam Matius 5 ayat 41 dikatakan apa? Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya apa? Lakukan lebih. Rela berjalan apa? Extra miles. Mintanya 1 kasih 2. Berjalan bersama-sama. Kalau saudara diminta untuk melakukan satu pelayanan, lakukan lebih dari apa yang saudara mampu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana hasilnya. Tuhan akan memperhitungkan semua itu bagi saudara dan saya. Mari kita menjadi orang yang memiliki hati seorang hamba. Artinya apa? Artinya kita masuk dalam bagian yang ketiga. Artinya kita berani menyerahkan hak kita kepada siapa? Kepada Allah yang empunya hak atas kehidupan kita. Mari kita perhatikan dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Yang berbunyi demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus menjadi teladan yang luar biasa. Yesus rela menyerahkan haknya yang seharusnya dia terima, tapi dia tidak terima. Itulah Tuhan kita. Dia Yesus yang menyerahkan hak itu sepenuhnya kepada Allah sebagai Bapa yang berkuasa atas segalanya. Nah saudara, berani gak kita sampai taat seperti Yesus yang sudah taat mati di atas kayu salib? Mungkin kalau secara ego, dia katakan buat apa aku mati? Aku datang ke dalam dunia ini, aku empunya semua dunia ini. Tapi sekarang aku harus mati di dalam dunia ini. Sungguh miris bukan? Tetapi dia lakukan semua itu buat saudara dan saya. Untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Supaya manusia yang berdosa ini diselamatkan, dipulihkan hubungannya dengan Allah. Yesus punya visi yang besar. Sehingga dia rela menyerahkan haknya kepada Allah. Kita tahu mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tetapi kalau kita bisa melihat, bisa lebih belajar lebih dalam bagaimana Yesus ketika dia bergumul untuk taat, untuk setia di dalam visi menyelamatkan umat manusia. Dia tetap pada rencana dan rancangan Allah. Sungguh luar biasa. Nah saudara, bagaimana Yesus menyerahkan hak untuk dihargai? Dia tidak meminta itu, tapi dia belajar untuk selalu menghargai orang lain. Dan kita, saya katakan, jangan pernah menuntut untuk dihargai oleh orang. Kita akan kecewa. Ketika Tuhan diludahi
Ketika dia menuju kayu salib, dia dicambuk, dicaci maki, dia tidak membalas. Karena pembalasan adalah hak siapa? Hak Tuhan. Nah saudara, kita bisa melihat begitu banyak teladan yang harus kita lakukan. Dan tentunya, pada akhirnya kita boleh mengatakan hak untuk memiliki sesuatu pun, itu adalah bukan milik kita. Semua adalah milik Allah. Seluruh hidup kita adalah milik Allah. Jangan pernah kita mau, oh ini milikku dan lain sebagainya. No. Tapi mari kita belajar. Mari kita belajar bahwa semua itu adalah milik Allah. Percayalah bahwa Allah mengatur kehidupan saudara dan saya. Yang berharga yang ada pada kehidupan kita pun, semua adalah milik Allah, bukan milik kita. Biarkan Allah mengatur segalanya sehingga semua menjadi indah. Dan tentunya semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Daud punya rencana, dia ingin membangun bait Allah. Tapi ternyata bukan Daud yang Tuhan tunjuk untuk membangun bait Allah. Anaknya, Salomo. Musa, dia ingin masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi Allah tidak mengizinkan itu. Bahkan yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian adalah Yosua. Apakah Musa menjadi kecewa? Tentunya tidak. Ya, kita bisa melihat bagaimana Allah menetapkan semua itu untuk kebaikan saudara dan saya. Mungkin saat ini kita kecewa dengan seseorang. Kita kecewa, kok kenapa Tuhan, rencana Tuhan beda dengan rencanaku. Percayalah bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang tersembunyi. Ada rencana Tuhan yang lebih indah dari apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita rencanakan. Sebab itu saudara, biarkan kita serahkan hak kita kepada Allah yang memiliki kehidupan kita sepenuhnya. Tuhan Yesus menjadi budak yang paling hina sebelum menjadi korban domba yang tersembelih di salib Golgota. Dan dia ditinggikan oleh Allah. Bagaimanakah kehidupan kita? Mungkin saat ini banyak orang yang mencaci maki kita. Banyak yang tidak suka dengan kita oleh karena kita melakukan kebenaran. Tapi percayalah, ketika kita setia, ketika kita taat kepada kebenaran itu, maka Tuhan akan anugerahkan yang terindah dalam kehidupan kita. Beranikah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari kehidupan kita? Apapun itu saudara, senantiasa beri yang terbaik. Waktu kita beri yang terbaik, uang kita beri yang terbaik, tenaga kita beri yang terbaik, pikiran kita beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Tentunya semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan, ajar kami untuk menyerahkan hak kami sepenuhnya kepada Engkau yang empunya kehidupan kami. Ajar kami taat dan setia di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan ajar kami untuk setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima
seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya, tiada duanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Dan mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pagi ini. Biarlah berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, kami percaya penyertaan Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.